Pantes viral ya, karena unik banget mie-nya bisa berdiri kokoh gini. Jadi Apa tuh, pebisnis Kak? itu nggak semuanya indah, Oke. nggak semuanya manis. Pasti ada kayak roller coaster gitu ya, naik terus terjun, ya kan? Terima kasih untuk Pegadaian dengan program Gadepreneur yang ciami banget gitu ya. Nabung emas tuh sangat cuan ya Kak Ami ya. Itu kuncinya ya kan, Kuncinya ya. cuan. Bintaro selalu punya sudut-sudut usaha yang hidup. Hari ini, kita ada di kawasan ini untuk mengunjungi salah satu UMKM yang berkembang bareng Gadepreneur. Kita lihat bagaimana mereka bertumbuh bersama Pegadaian. Hai Sobat Pegadaian, sekarang aku lagi ada di Milaksa Taman Malaka. Percaya nggak, dari sini tuh aromanya kuat banget. Ada apa sih di dalam? Yuk kita cari tahu. Halo Kak Ami. Hai Allah, akhirnya sampai juga di Bintaro. Kak Ami, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Kami kebetulan kan aku jalan-jalan ke sini nih. Nah, aku tuh lapar banget. Pas aku Aduh, iya, lewat, iya, iya, kecium wanginya tuh enak banget. Gitu Ternyata ya. dari Milaksa Taman Malaka ini ya Kak ya. Bener. Wah, kamu kayaknya penciumannya tajam sekali Iya, ya. bener. Kelihatan sih lemesnya kayak belum makan sebulan ya. Iya betul Kak, kamu tahu aja sih. Banget, aku kan kenal kamu. Gimana? Nah Kak, dan Kakak ini kan juga salah satu UMKM partner Pegadaian. Betul. Kak, aku udah lapar banget nih. Iya. Kira-kira menu rekomendasi dari Kakak ini apa aja sih Kak? Oke, jadi aku kenalin dulu ya. Oke. Jadi restoran aku ini adalah kita serve makanan-makanan dari Semenanjung Malaka. Oh, oke. Jadi ada dari Singapura, ada Malaysia dan juga Indonesia. Nah, oke. kalau best seller kita adalah mie terbang kuah kari. Ini terbang unik banget tuh Jadi kayaknya, kamu Kak. kalau habis makan bisa terbang. Wow, nggak landing-landing berarti ya? Jangan. Oke. Dan juga ada laksa Singapura. Oh, laksa Singapura. Oke deh Kak, aku mau Oke. kira-kira aku mau nyobain 2 menu yang best seller itu ya Kak ya. Kuat ngabisinnya? Kuat dong, perut aku siap untuk Ya. menghabiskan laksa. Lihat kan lambungnya panjang ya. Oke, siap. Aku masakin khusus buat kamu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Nah, sahabat Pegadaian, di depan ini udah ada menu best seller dari Milaksa Taman Malaka. Dilihat-lihat nih, dan aromanya tuh udah kuat banget ya, rempah-rempahnya, dari tampilannya ini juga unik, apalagi yang ini nih. Dari tampilannya ini pun unik banget ya. Jadi, yang mau tahu rasanya, aku duluan ya yang nyicip. Kita tuangin kuah karinya. Pantes viral ya, karena unik banget mie-nya bisa berdiri kokoh gini. Dari aromanya pun sangat-sangat menggiurkan. Saat Pegadaian kita cobain ya. Kita cobain dari mie-nya dulu. Mie-nya itu crispy banget ya. Bener-bener kayak crunchy. Kuahnya yang bikin enak nih emang bener-bener kuah karinya sih. Kayak bener-bener bumbunya tuh rich banget. Kuahnya creamy dan pedasnya, tapi masih aman. Ini enak banget. Dan juga ini dilihat ya, udangnya tuh super gede, fresh, dan banyak banget juga ini topping-toppingnya ada kayak bakso ikan, ada telur, dan juga ini kayak semacam tahu ya. Kita cobain langsung dari sempitnya ya. Wow. Mie-nya tuh juga rasanya nggak cuman kayak crispy aja, tapi lebih ke asin, gurih, sebenarnya tanpa kuahnya pun juga udah enak sih. Nah, sahabat Pegadaian, ini udah selesai. Kita cobain yang menu kedua yuk, mie laksa Singapura. Nah, sahabat Pegadaian, kalau dilihat ini toppingnya sama kayak yang mie terbang ini ya. Di sini juga ada udang, ada bakso ikan, ada tahu dan juga ada telur. Cuman yang membedakan memang dari tekstur mie-nya. Kalau yang ini kan lebih ke crispy. Kalau yang ini dilihat sepertinya kayak teksturnya lebih ke kenyal gitu ya. Apakah rasanya sama seperti ini atau beda? Kita cobain yuk. Kuahnya ya.
Yang mie laksa Singapura ini dari segi kuahnya atau bumbunya itu benar-benar creamy banget, benar-benar kental, dan tekstur mie-nya tuh kenyal ya, nggak yang susah digigit itu. Jadi dikunyah sekali 2 kali pun udah bisa ditelan. Sekarang kita cobain pakai topping yang bakso ikan. Tapi membedakan juga kalau mie terbang ini lebih ke tanpa dikasih sambal pun udah pedas ya. Kalau yang ini belum ada pedas, tapi kita coba pakai sambal. Kita cobain. Sahabat Pegadaian, emang mie laksa Singapura ini emang paling mantep kalau dikasih sambal, karena kan rasa awalnya itu kan karena creamy, manis, jadi kalau dikasih sambal ini cocok banget memang. Dari rasa sampai perhatian tiap bahan, terlihat tiap mangkuk laksa punya ceritanya sendiri. Dukungan program UMKM dari Pegadaian juga bantu Kak Ami fokus menjaga kualitas tiap hidangan. Nah, aku udah selesai nih nyobain 2 menu bestseller yang ada di mie laksa. Halo, Kak Bagaimana Ami. makanannya? Nah, yang aku rasakan ini dari menu 2 ini emang aku yang paling suka ini yang mie laksa Singapurnya ya. Oh, laksa Singapura. Karena mungkin aku suka tipe yang kenyal-kenyal dan dari kuahnya pun kayak rich banget ya, creamy. Itu apalagi ditambah sama sambalnya ini. Best banget. Ini chili oil dan juga bumbu-bumbunya semua homemade, bikinan kita sendiri. Jadi kita sesuaikan karena aku sekeluarga suka banget sesuatu yang berempah dan juga rich. Jadi jadilah laksa Singapura. Benar, dan juga teman. ini tuh aku lihat-lihat toppingnya tuh sangat melimpah dan udangnya pun fresh ya. Jadi iya betul, taste kamu cocok. Betul sekali. Karena gini, jangan sampai tamu-tamu kita datang dari jauh-jauh, tiba-tiba loh kok toppingnya dikit banget, harus puas makannya. Maka dari itu banyak banget ya. Kak Ami, gimana sih historinya Kak Ami awal mulanya membuka mie laksa ini, Kak? Oke, jadi kita buka Laksa Malaka awalnya setelah aku keluar dari MasterChef. Mulai itu kan, coba-coba resep sesuatu yang kita suka. Kebetulan keluarga aku tuh suka makanan yang berempah. Jadi teman-teman tuh support, bilang kayaknya harus dijual deh nih gitu. Wah, kita nggak bisa dong ditantang begitu. Langsung. Jadilah ini mie laksa Taman Malaka ini ya, Kak ya. Laksa Nah, kalau boleh tahu resepnya itu kira-kira Kak Ami sendiri yang berpikir, contoh dari lain, atau mungkin jangan-jangan ini resep turun-temurun dari keluarga nih? Aku bertapa. Jadi langsung muncul ini. Kalau resep pastinya kita coba, kita coba terus sampai ketemu yang titik yang paling pas, dan kemudian jadilah resep-resep ini. Jadi ini bumbunya juga beda-beda antara Singapura, mie terbang. Mie terbang ini resep yang aku uji cobanya paling lama. Bahkan opening resto aku harus tertunda sekitar 2 minggu karena aku masih belum oke sama resep ini. Aku pengen orang tuh kalau datang itu langsung wah seneng gitu. Jangan cuma sekedar kenyang tapi juga harus happy. Benar, namanya juga makanan kan yang pasti yang kita cari kebanyakan orang lapar ya, Kak ya. Terus disajikan dengan makanan yang enak ini pasti mau mulut enak, hati juga hati senang. gembira, perut pun juga kenyang ya, Kak ya. Kita yang terima bayaran happy. Benar sekali. Nah, kami yang aku tertarik ini yang mie terbangnya ya. Gimana sih Kak inspirasi kok bisa mengeluarkan menu yang unik, karena jarang ya mie terbang gitu kan. Dimana-mana kan mie lembek ya. Gimana tuh Kak? Jadi gini, aku belajar banget waktu ikutan MasterChef bahwa kita makan itu pertama adalah lewat mata. Betul. Ya kan? Jadi kita butuh, karena kita restoran baru, kita butuh sesuatu yang catchy, yang orang-orang langsung ingat. Nah, kebetulan aku juga suka sekali mie kering seperti Ifumi dan mie titi. Oh iya, mirip-mirip ya Kak ya? Bener, akhirnya kita bikin gimana ya caranya supaya orang tuh kayak langsung wow apaan nih gitu. Nah, akhirnya setelah trial hadirlah mie terbang dengan kuahnya. Selama Kak Ami membuka restoran ini, kira-kira dukungan dari mana aja yang Kak Ami terima? Karena kan kalau membuka sesuatu bisnis itu pasti kan butuh dukungan ya. Kira-kira dari mana aja nih Kak? Pertama pastinya dukungan keluarga dari suamiku dan dari anak-anak juga, keluarga besar, orang tua ya. Kemarin kebetulan aku mendapatkan dukungan, aku ikutan kelas yang namanya Gadepreneur, persembahan dari Pegadaian. Oh, jadi memang Gadepreneur itu sangat-sangat membuka bisnis Kak Ami yang lebih luas ya. Ternyata seluas itu. Kayak eye opener banget, jadi kayak pembuka banget mata aku bahwa oh ternyata ilmu bisnis kayak gini. Pantesan ada sekolah bisnis ya, ternyata ilmunya tuh
Dan Gadepreneur itu ngasih ilmu kita tuh kayak sedaging itu. Wah, gitu. luar biasa. Karena itu aku belajar branding, aku belajar ternyata bagaimana bisnis kita lebih dikenal. Itu dari kelas-kelas di Gadepreneur. Oke. Kalau gitu kami apakah selain Gadepreneurs ini apakah kami mungkin ada nabung emas karena kan di Pegadaian sendiri kan lebih ke emas ya Kak ya. Kayak teman lain. Ada dong. Apalagi kan sekarang harga emas Melambung tinggi ya. Gitu. Sesuai kayak ini terbang langsung. Masuk banget kan. Jadi mie terbang, emas juga terbang. Jadi aku juga punya tabungan emas karena untuk seorang pebisnis kita tuh harus selalu siap dengan kondisi apapun. Jadi dengan tabungan emas ini aku merasa jadi lebih aman. Bener. Ya kayak punya safety net gitu loh untuk bisnis aku ke depannya. Apalagi emas kan kalau dilihat semakin lama tuh semakin naik terus ya Kak Iya Ami ya. dong. Jadi nabung emas tuh sangat cuan ya Kak Ami ya. Itu kuncinya ya kan, Kuncinya ya. cuan. Nah Kak Ami, pasti kan ada before afternya ya, sebelum dan sesudah Kak Ami ini ikutan Gadepreneurs ini. Oh, ya. Jadi gini, kan lokasi aku tuh di Bintaro, di Tangerang Selatan. Jadi aku selama ini selalu beranggapan bahwa konsumen aku ya daerah Bintaro. Betul. Tapi ternyata setelah ikutan Gadepreneur, satu aku dapat ilmunya, ilmu bisnisnya. Luar biasa. Jadi ya. pikiran tuh terbuka gitu. Terus kemudian Pegadaian itu juga memberikan kesempatan kepada Usaha-usaha baru ya. Murid-muridnya gitu ya. Usaha yang baru muncul pasti kan pasti masih belum banyak pengetahuan, tahu bisnis itu seperti apa gitu ya. Betul. Nah, jadi setelah ikutan Gadepreneur ini aku pede bahwa konsumen aku tuh bisa diperluas lagi, nggak cuma di sekitar Bintaro dan Tangsel aja, tapi juga di daerah lain gitu. Sama ini tahu nggak sih? Jadi Apa tuh, pebisnis Kak? itu nggak semuanya indah. Oke. Nggak semuanya manis. Pasti ada kayak roller coaster gitu ya, naik terus terjun, ya kan? Kadang-kadang terjunnya lama banget nih, lama banget naik lagi gitu ya. Nah, aku di kesempatan ini boleh ya, boleh ucapin sekali, terima boleh kasih sekali. ya. Boleh Terima sekali. kasih untuk Pegadaian dengan program Gadepreneur yang ciami banget gitu. Luar biasa ya Kak ya. Dahsyat gitu. Menurut ini aku bukan mau melebih-lebihkan, tapi benar-benar sebagai orang yang tidak terlalu punya ilmu bisnis, banyak sekali kesempatan yang terbuka dengan ikutan Gadepreneur. Jadi kayaknya untuk teman-teman kalau udah mentok, udah nggak tahu mesti Bingung mau gimana, gimana, butuh support siapa? cari tahu informasinya gitu dan jadi bagian dari mitranya Pegadaian. Terima kasih kami. Terima kasih Ala. Makasih udah mampir ya. Terima kasih. Semoga kenyang dan Pasti. ditunggu mampir lagi. Sampai jumpa di cerita UMKM berikutnya. Jangan lupa follow apakah? Laksamalaka. Kamu YouTube-nya juga harus di-follow dan di-subscribe. Betul sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan UMKM mana yang akan Ala datengin. betul sekali. Ya. Sampai jumpa. Dadah. Dari aroma yang menyambut sejak langkah pertama sampai suapan laksa yang bikin hangat, cerita Kak Ami mengingatkan kita kalau usaha itu bukan soal resep, tapi tentang konsistensi, semangat, dan dedikasi setiap hari. Dengan dukungan Pegadaian melalui program Gadepreneur, Kak Ami bisa fokus kembangkan kualitas tanpa kehilangan rasa yang membuatnya spesial.